Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nah, nggak terasa nih satu hari lagi mau masuk bulan suci Ramadan. Di video kali ini, Rati akan berbagi tentang tradisi megang di Aceh, terutama di Kota Lok Sumawe, dan gimana bisa belanja hemat dan bisa tahan berhari-hari di rumah dengan cara penyimpanan yang baik dan benar di dalam kulkas. Dan tonton video ini sampai habis ya, insya Allah bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dukung juga channel Rati dengan cara like, comment, dan subscribe agar Rati terus semangat upload video. Nah, ini Rati mulai berangkat ke Paris alias Pasar Impres Kota Lok Sumawe. Berhubung hari ini adalah megang besar atau sering disebut mak megang, maka suasana pasar pun macet dan padat merayap. Akhirnya tiba juga di Pasar Impres Kota Lok Sumawe. Parkir sepeda motornya yang bener ya. Nah, pada hari ini Rati pun ditemanin buah hati Rati yang cantik dan ganteng, Zalfa dan Mulkan. Ini adalah pertama kalinya mereka ikut pergi berbelanja ke Pasar Impres ketika megang besar. Namanya juga mau mendekati bulan puasa, jadi harus kita sambut dengan sukacita. Adik Mulkan biasanya nggak pernah mau pergi ke pasar karena suasananya yang bikin dia pusing, dan katanya dia nggak suka cium bau atau aroma yang ada di pasar. Tapi akhirnya kali ini dia berdamai dengan dirinya sendiri dan menerima segala apapun yang dia lewati di Pasar Impres. Baiklah, tempat pertama yang kami datangi itu adalah abang tukang jual daging. Nah, di sini agak macet, banyak ibu-ibu yang sedang mengantri menunggu potongan ayamnya selesai. Dan saya pun masih agak bingung juga karena sudah lama tidak berbelanja di Pasar Impres. Jadi ada abang langganan ketika beli daging itu di beberapa tahun yang lalu itu biasa di sini. Cuman aku agak sedikit bingung dan lupa di mana ya dia jualannya. Tapi biasanya di sini sih. Dan ternyata beliau ada di depan Rati, tapi Rati tidak tanda lagi karena mungkin sudah sedikit berubah. Mulkan sudah mulai suntuk karena sempit dan pengap. Nah, di sini kita juga belinya harus antri karena memang ramai sekali yang berbelanja pada hari ini. Nah, untuk harga daging itu berkisar ya. 1 kilonya itu sekitar 170.000 atau 180.000 rupiah. Dan kali ini saya nggak beli banyak sih, cuman beli setengah kilo aja karena anak-anak memang nggak suka daging, tapi mereka lebih suka makan dendeng balado. Oke, setelah beli daging, saya pun membeli 1 ekor ayam dengan harga 50.000 rupiah saja. Nah, di sini saya minta tolong sama abang dagingnya, abang potong ayamnya itu untuk bagian dadanya tetap utuh dan yang lain dipotong kecil-kecil aja karena untuk diungkep paling untuk dijadikan ayam goreng. Dan untuk dadanya itu rencana saya mau membuat chicken katsu atau stik ayam agar anak-anak bisa semangat makan sahur dan buka puasanya. Setelah itu saya pun membeli tempe yang nanti akan saya bikin tempe teri kacang sambal karena anak-anak suka makan dengan yang sederhana aja. Dan ini saya pun beli teri Medan, dan harga teri Medannya itu agak mahal. 1 on saya beli itu seharga 18.000 rupiah. Ternyata semua bahan mahal, termasuk kacang saya belinya nggak sampai per kilo ya. Jadi saya cuma ambil kebutuhan saja, nanti mungkin untuk buat bumbu pecel itu 15.000 saja, dan beberapa daun salam dan jeruk purut, serai, dan wortel. Terus saya pun pergi berbelanja tomat, cabai merah, bawang putih secukupnya, tidak terlalu yang harus beli per kilo, enggak, karena saya
lebih suka membeli itu yang dibutuhkan saja. Dan ini ada beli tepung terigu, itu nanti banyak fungsinya karena tepung terigu bisa buat risol, buat bakwan dan lain-lain. Jadi buat stok untuk beberapa hari di rumah, insya Allah bisa lebih hemat. Dan ini semua belanjaan itu tadi Rati berbelanjanya sebanyak 200.000, udah bisa dapat sebanyak ini. Dan ini nanti akan Rati packing rapi, Rati susun di dalam kulkas, dan insya Allah bisa tahan hingga 1 minggu lamanya. Karena di sini kita juga lebih belajar hemat di kondisi yang sedang sulit seperti ini. Memang harus belajar hemat ya teman-teman. Jadi harus pandai mengatur keuangan dan mengatur menu. Nah, di sini mungkin lagi gabut ya. Setiap plastik-plastik yang saya belanjain itu saya lipat-lipat rapi, nanti saya susun, saya taruh, letak di dalam sebuah wadah karena ini mungkin insya Allah akan berguna lagi nantinya. Sayang kalau harus dibuang karena plastiknya juga dalam kondisi masih bersih sekali. Ya, gabut tapi insya Allah bisa bermanfaat buat diri sendiri ya. Namanya juga sekarang ibu rumah tangga itu harus hemat. Oh ya, di sini aku nggak beli minyak karena kebetulan tadi anak-anak mendapat sedekah dari beberapa hamba Allah, itu ada dapatlah beberapa minyak goreng, jadi Rati rasa cukup dan Rati tidak perlu membelinya. Nah, di sini Rati menyediakan food preparation atau tempat penyimpanan makanan. Rati beli di toko plastik itu satu cupnya itu hanya 2.000 saja. Dan di sini Rati menyimpan cabai ke dalam ini. Jangan lupa untuk diletakkan tisu. Gunanya apa? Itu gunanya agar cabai tersebut bisa tahan hingga 1 minggu lamanya di dalam kulkas. Nah, ini bisa buat stok makanan kita ya. Nah, tapi di sini Rati tidak memotong buntutnya itu sampai habis. Jadi Rati gunting sedikit saja, menyisakan sedikit agar kabarnya sih itu bisa lebih tahan lama, agar cabenya itu tetap segar di dalam kulkas. Dan tisunya itu berfungsi sebagai pengawet cabai tersebut. Nah, ini dia Rati gunting-guntingi buntut cabainya, tapi tidak habis ya. Kalau kita biasa kita petiin ini enggak. Dan lakukan ini hingga semuanya selesai. Selanjutnya Rati juga menyiapkan wadah yang sama seperti biasa. Itu Rati pakai tisu ya untuk menyimpan cabai rawit bencong yang tadi Rati beli 5.000 sebanyak itu ya teman-teman. Jadi memang Rati belanja hemat dan insya Allah berkah apa yang kita dapatkan, apa yang kita beli, apalagi kalau kita bersyukur ya kan. Nah, ini sama halnya Rati lakukan untuk cabai rawit bencong dan Rati lakukan hingga selesai. Nah, untuk cabai sama cabai rawitnya ini tidak usah dicuci karena nanti kalau ketika kita mau masak baru kita cuci. Begitu pula dengan tomat, bawang putih dan bawang merah. Di sini tomat, bawang putih, bawang merah tidak Rati pisahkan karena nanti takut dikhawatirkan mereka akan rindu jika Rati letak mereka jauh-jauh. Karena bawang merah, bawang putih dan tomat itu memang selalu sepaket ya kalau kita masak. Ya deh, seperti itulah ceritanya. Dan wortel juga tidak Rati cuci karena wortel itu harus dalam keadaan kering kita simpan seharusnya. Tapi kali ini Rati tes simpan di dalam wadah dan menggunakan tisu juga. Setelah itu kita tutup yang rapat dan nanti akan kita susun rapi di dalam kulkas. Kebetulan kulkas Rati juga hari ini kosong. Memang Rati jarang belanja, nggak pernah belanja sih. Kebetulan anak-anak kan anak-anak yatim, jadi mereka lebih sering mendapat sedekah. Jadi kalau dapat sedekah kan sayang, kalau masak terbuang-buang. Dan ini tadi Rati ada beli daging ayam kan. Nah, daging ayamnya itu sudah Rati iris tipis-tipis dan ini Rati simpan mau Rati marinasi. Ini nanti Rati akan masak syabu-syabu grill buat buka puasa, mungkin di puasa ke-1 atau ke-2 deh. Nanti ini pokoknya Rati catatkan deh. Dan setelah itu jangan lupa untuk diperaskan air jeruk nipis supaya
dagingnya itu lebih awet dan tidak bau di dalam kulkas. Terus daging yang tadi Rati beli setengah kilo itu Rati rebus dengan menggunakan daun salam dan serai ya. Terus di dagingnya tersebut ada Rati campurkan itu seperti ketumbar, bawang putih bubuk, garam, gula, dan sedikit gula ya untuk pemanisnya. Oke, dan ini kita rebus hingga dia matang. Yang tadi Ratih sudah packing dan simpan susun di dalam kulkas. Untuk daging-daging Ratih biasanya menyimpannya di freezer, dan sayur-sayuran itu di bawah ini masih kosong ya. Memang kulkas Ratih tidak itu karena Ratih pun belanjanya hanya untuk kebutuhan saja. Ini insya Allah bisa 1 minggu ya, karena banyak menu nanti yang akan Ratih masak. Dan insya Allah nanti akan terus berbagi resep-resep makanan yang simple dan mudah untuk teman-teman ikuti di rumah nantinya. Oke, sudah tersusun rapi dan Rati rasa ini sudah cukup. Terus daging yang tadi sudah direbus, Rati rebusnya itu selama 45 menit. Lalu Rati dinginkan dan Rati tumbuk-tumbuk hingga dia penyet. Jadi daging geprek ya. Nah, tipis seperti ini karena apa? Nanti agar ketika kita goreng dia itu lebih lembut dan lebih gurih. Nah, lakukan hal yang sama hingga semua daging terketok habis. Oke, ini kalau ada kekesalan karena mau menyambut bulan puasa, silakan lampiaskan kepada daging balado ini. Ini nanti akan Rati masak jadi dendeng balado ya. Dendeng ini favoritnya anak-anak. Ya Rati nggak pernah beli banyak-banyak, setengah kilo aja insya Allah cukup. Mungkin setengah kilo itu bisa 2 kali masak. Nah, untuk penyimpanan dendeng tersebut agar awet, Rati ada membeli sebuah vacuum sealer untuk plastik untuk bahan makanan itu di Shopee dengan harga 122.000 saja. Dan ini Rati gunakan sambilan Rati juga ada membuka usaha menjual sayur-sayuran yang sudah dibersih dan dicuci untuk customer-customer tercinta. Dan ini kita masukkan dulu dagingnya satu persatu ke dalam plastik yang sudah disediakan. Oke, setelah selesai ini Rati akan vakum, menggunakan vakum ya, supaya nanti dia lebih awet. Di dalam kulkas itu bisa tahan hingga 1 bulan lamanya. Nah, begini cara penggunaannya teman-teman ya. Jangan lupa itu pinggir-pinggirnya dicetek dulu, lalu hidupkan, dan pada saat dihidupkan yang hijaunya harus ditarik dulu. Setelah ditarik, mungkin ini agak keras karena dia karet. Nah, setelah ditarik ditutup kembali, itu nanti langsung berfungsi dia menghisap. Nah, seperti ini ya kan, sudah diisap dan tervakum rapi. Terus juga dengan sudah ada klip di plastiknya ya, jadi kita udah nggak perlu repot-repot pakai lilin lagi. Jadi ini lebih praktis, cocok buat ibu rumah tangga dan ide bisnis teman-teman nih ke depan. Nah, seperti ini. Dan alhamdulillah sudah selesai dan Rati susun dalam kulkas. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa, bye bye.